Menarik. Ya. Alhamdulillah, manfaat barokah. Ya karena zamannya sudah maju. Sekarang ini kan zamannya sudah canggih. Zamannya sudah jauh maju. Jadi kalau kesadaran kita di dalam bertuhan tidak meningkat, diri kita ini kalah dengan teknologi. Teknologinya sudah maju, manusianya tidak maju. Nah, manusia ini adalah keajaiban Tuhan terbesar di muka bumi ini. Jadi kita ini adalah keajaiban Tuhan terbesar di muka bumi ini. Keajaiban Tuhan terbesar di muka bumi adalah wujud diri kita ini. Nah, sekarang ini keajaiban teknologi sudah pada canggih dan terus berkembang. Lalu kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan atau cara beragama kita ini tidak meningkat. Hanya menghafalkan hukum saja, tidak meningkat. Kan kita akan ditinggal. Orang zaman sekarang ini memang ini eranya abad 21 adalah era spiritual. Jadi agama kita harus, agama yang kita jalankan itu harus mencapai kebutuhan spiritual kita. Harus memenuhi kebutuhan spiritual kita. Agama tidak sekedar sebagai religi. Agama tidak sekedar religi tapi spiritual. Eranya abad 21 adalah abadnya spiritual. Abad tasawuf. Jadi kita harus meningkat. Qoriatil Hismah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masih proses amalkan istighfar yang diajarkan guru. Oh ya, alhamdulillah. Qori istighfar terus menerus. Selamat. Karena istighfar itu kalau kita amalkan secara istiqomah, itu lama-lama akan membuka tabir kita sendiri. Membuka tabir kita sendiri. Kita ini kan tertutup oleh pikiran kita. Kesadaran kita ditutup oleh kesadaran pikir, oleh logika kita. Sehingga cahaya iman itu tertutup. Nah, istighfar itu membuka. Jadi selamat yang Dharma Jinkiasa, sampai jumpa di sini. Dharma Jinkiasa berkomentar di video yang sebelumnya, video ini tentang mengalami Tuhan. Apakah bisa mengalami Tuhan? Selamat datang Dharma Jinkiasa. Kita semua sudah mengalami Tuhan. Jadi bukan lagi bisa atau tidak bisa. Kita semua itu sudah mengalami Tuhan, cuma kita belum sadar. Itu aja. Jadi seperti Alme juga, komentarnya Alme saya tanggapi itu. Kita itu sudah mengalami Tuhan, tapi kita belum sadar. Jadi tinggal kita menyadari saja. Kita semua mengalami Tuhan. Alhamdulillah. Kita semua mengalami Tuhan. Sekarang ini coba, nafas saja. Siapa yang sebenarnya bernafas di dalam nafas kita? Coba ini aja, nafas saja. Siapa yang sebenarnya bernafas di dalam nafas kita? Apakah kita yang bernafas? Apa benar begitu bahwa kita bernafas? Umpama kita ini bernafas, tentunya ketika kita tidur, nafas berhenti. Padahal ketika tidur, nafas pun tidak berhenti.
Itu berarti bukan kita. Karena ketika kita tidur kita tidak sadar. Nah, usah dijawab sama Mudrika. Waktu kita nafas itu kita nggak sadar. Itu nafas ya. Jadi nafas itu sentral sekali. Jadi kalau mau merasakan mengalami Tuhan, fokuslah kepada merasakan nafas dan hayati sungguh-sungguh nafas ini. Terima kasih Ati Yuliana. Darmoko, waalaikumsalam, selamat datang. Jadi perhatikan nafas itu. Itu tadi nafas. Jadi, siapa yang sebenarnya bernafas di nafas kita? 7 sifat mani, Jovali Murian, terima kasih. Kita punya pendengaran. Pendengaran itu asalnya dari mana? Kok bisa ada pendengaran? Penglihatan. Asalnya dari mana kok bisa ada penglihatan? Itu kan sama dengan nafas tadi sumbernya. Jadi penglihatan kita, terima kasih pelukannya Darmoko. Pelukan yang hangat. Terima kasih saya sudah dipeluk sama Darmoko. Coba kita mau rasakan ya, kita merasakan. Kalau kita mendengarkan ada suara, rasakan pendengaran, hayati pendengaran. Bukan yang didengarkan, pendengarannya yang dihayati. Penglihatan juga gitu, hayati penglihatan, rasakan penglihatan. Kok kita bisa melihat, kok ada daya penglihatan, kok ada daya pendengaran. Ini daya dari mana? Bukankah ini pengalaman Tuhan sendiri? Tidak ada daya yang membuat kita bisa melihat, tidak ada daya yang membuat kita bisa mendengar. Kecuali Allah, kecuali dari Allah, kecuali miliknya Allah. Jadi kalau kita mau menghayati penglihatan kita saja, saya ulangi biar nggak salah, bukan yang dilihat, penglihatannya. Jadi merasakan penglihatan, merasakan pendengaran. Nanti ketemu sumbernya. Daya dari mana sehingga bisa mata ini melihat, telinga mendengarkan. Rosi JPJN, waalaikumsalam. Oh ya, Kori, waalaikumsalam. Ya, silakan. Junaid, waalaikumsalam, selamat datang. Ya, daya dari roh, daya dari hidup. Daya itu hanya Tuhan. Terima kasih Aina donatnya. Darmajin, terima kasih pelukannya. Kita ini kan gak membiasakan menghayati diri kita kan, rasa kita. Jadi masalah kita ini kan, kita ini sering melihat keluar, ya, sering hanya berpikir tentang saya memiliki apa, saya tidak memiliki apa, saya punya apa, tidak punya apa, itu aja. Terima kasih Junet. Itu aja. Kita nggak pernah merasakan diri kita yang sebenarnya. Diri kita ini ajaib, dan diri kita adalah keajaiban Tuhan yang terbesar di alam ini, diri kita ini. Rahayu Bambang, Rahayu Sagung Dumadi. Pendengaran, suara bertemu dengan telinga, semua milik Allah. Kalau salah, mohon diluruskan. Ya, semuanya milik Allah. Jadi kita ini
mengalami Tuhan, dengan melihat kita mengalami Tuhan, dengan mendengar kita mengalami Tuhan, dengan berbicara kita mengalami Tuhan. Tapi kita kan gak menyadari kalau kita mengalami Tuhan di dalam pengalaman hidup kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AL Channel, Rahayu, Rulca. Jadi ini semuanya hanya membutuhkan kita menyadari saja. Kita semua sudah mengalami Tuhan. Ketika makan kita ya mengalami Tuhan. Ketika sholat kita mengalami Tuhan. Umi, salam. Yang maha wujud Tuhan, yang tidak berwujud juga Tuhan. Ya, ghaib, yang ghaib, Tuhan maha ghaib, Tuhan maha nyata. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita minum ini, ketika air kita masukkan ke tenggorokan kita, kan kita merasakan kalau ini air, merasakan rasanya air. Berarti di situ ada pendeteksi rasa yang mendeteksi apa yang dirasakan. Nah, itu sumbernya dari mana? Sumbernya kan dari daya itu tadi. Nah, daya dari mana? Daya dari Tuhan. Kapan kita tidak merasakan Tuhan itu kapan? Tidak pernah. Kita tidak mengalami Tuhan itu sebenarnya tidak pernah. Kita selalu mengalami Tuhan. Mutlak mengalami Tuhan. Hanya saja kita memang belum terlatih menyadari. Karena kalau kita ngomongin rasa, oh ini yang kita pikirkan, oh enak rasanya minum es teler daripada minum air putih. Itu saja yang. Jadi kita selalu pada berfokus kepada apa yang kita rasakan, bukan rasa itu sendiri. Kalau saya mengalami Tuhan, terus Bapak mengalami Tuhan, jadi banyak dong Tuhannya. Enggak begitu. Tuhannya tetap gak mungkin Tuhan itu banyak. Alhamdulillah. Untuk bisa merasakan Tuhan itu apa perlu ritual, Gus? Apa cukup mengerti ilmunya, Gus? Membuka kesadaran. Ya itu tadi, saya kan sudah sampaikan itu Almei, Kediri. Coba kita merasakan tubuh kita. Coba kita merasakan nafas kita. Coba kita sadari nafas kita saja. Kita sadari nafas kita, keluar masuknya nafas kita. Lama-lama kita tahu bahwa sumbernya nafas itu, yang bernafas itu bukan kita. Yang bernafas itu bukan kita. Karena ketika tidur pun kita kan tetap, nafas itu tetap keluar masuk. Pendengaran juga begitu. Yang membuat kita mengalami mendengarkan itu kan bukan diri kita sendiri. Kan ada sumbernya, pendengaran itu berasal dari mana? Supaya kesadaran itu
terinstall permanen. Gimana caranya Pak? Oke. Bagus Purnomo, waalaikumsalam. Tuhan sangat dekat. Ya Siti Nurlita, kan Tuhan sangat dekat. Lebih dekat daripada diri kita sendiri. Lebih dekat daripada urat leher kita. Jadi kalau Alme tanya perlu ritual, ritualnya itu aja. Ritualnya menyadari dirinya, menyadari nafasnya, menyadari tubuhnya, menyadari geraknya, menyadari pendengarannya, menyadari penglihatannya, menyadari pikirannya, menyadari perasaannya. Jadi menyadari pikiran bukan yang dipikirkan, tapi pikirannya, bukan yang dipikirkan, yang disadari, menyadari pikiran. Ada miliaran manusia mengalami Tuhan. Jadi ada miliaran Tuhan. Alhamdulillah. Ada orang sekampung semua mengalami terik matahari. Orang sekampung aja, nggak sampai miliaran. Orang sak kampungnya Darmajin mengalami panasnya matahari, mengalami melihat matahari. Mataharinya tetap satu. Matanya yang banyak yang melihat. Mataharinya tetap satu, walaupun yang melihat bermacam-macam. Assalamualaikum, bersinar semuanya. Menurut pemahaman saya, mengalami kesadaran itu sunatullah ya. Iya ya, semuanya sunatullah. Yang mengalami kesadaran itu apa namanya? Semua dari Allah. Bantingan ujian hidup 70%, jalur ilmu 20%, jalur DNA. Ini sudah ada yang bagi-bagi. Keren. Alhamdulillah. Yang sebenarnya diri adalah ruh. Ketika ini siapa ini Sukis, yang sebenarnya diri adalah ruh, ketika nasab ke dalam tubuh, nafas namanya. Alhamdulillah hadir suhu petualang, selamat datang. Mudrika kehendak Allah, mataharinya satu, dewa. Ya betul dewa. Orang Malang ya merasakan sinar matahari, merasakan panasnya matahari. Orang Sidoarjo juga ngerasakan mataharinya ya tetap satu. Bagaimana yang ditakdirkan sesat. Jadi terserah Allah yang ditakdirkan sesat, kehendaknya Allah. Karena memang Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ada yang disesatkan, ada yang diberi petunjuk. Kita ini kan, hidup ini kan aneh kita ini ya. Kita ini aneh. Aneh kita ini. Coba ini saya menanggapi apa yang dikomentarkan Angkasa Gupi. Bagaimana yang ditakdirkan sesat. Saya lanjutkan, bagaimana yang ditakdirkan miskin. Bagaimana yang ditakdirkan cacat tidak punya kaki. Bagaimana yang ditakdirkan lahir apa namanya yang anu ini, 2 orang itu jadi satu, itu apa namanya saya lupa. Bagaimana orang-orang cacat itu, ada yang cacat tidak punya tangan, tidak punya kaki, ada. Nah, mari kita hayati di dalam hidup ini. Kita ini kan melakukan kesalahan mendasar di dalam mensikapi kehidupan ini. Hidup ini kan bukan punya kita. Hidup ini kan miliknya Allah. Hidup ini bukan punya kita. Hidup ini miliknya Allah. Hidup ini buatannya Allah.
pemilik tunggal kehidupan Allah sendiri. Mestinya hidup ini terserah Tuhan, bukan kita. Jadi biarlah semau-maunya Tuhan. Loh kok kita ini merepotkan, mengapa saya tidak punya uang? Mengapa orang lain punya uang? Mengapa saya lahir hidungnya pesek, yang lain hidungnya mancung? Mengapa saya punya pekerjaan, sedangkan saudara saya menganggur? Jadi kita ini secara mendasar, itu kita ini tidak menyadari bahwa hidup ini kan terserah Tuhan. Wong ini hidup ini punyanya Tuhan. Mau dibuat apa saja terserah Tuhan. Jadi sebenarnya kita ini kan tidak ikut punya. Jadi sebenarnya kita tidak punya hak untuk mengoreksi Tuhan. Mengapa orang menjadi sesat, mengapa orang menjadi sakit, mengapa orang mati muda, mengapa usahanya bangkrut, mengapa orang jelek istrinya cantik. Ini semua kan sebenarnya terserah Tuhan. Kan itu bukan hak kita gitu. Oh iya, kembar siam, brotherhood. Kan ada yang lahirnya kembar siam. Saya tidak bisa membayangkan itu. Nah itu kan ya terserah Tuhan diciptakan kembar siam. Terima kasih Mang Cek kopinya. Kita siapa? Iya betul. Kita siapa betul ya? Darmajin. Fana wal bako dalam bahasa yang sederhana. Fana dan bako. Fana itu adalah sifat kita. Bako itu sifatnya Tuhan. Di diri kita ada kedua-duanya. Jadi diri kita ini ada yang fana, diri kita ada yang bako. Diri kita ini ada yang diri ciptaan, diri kita ini ada diri yang bukan ciptaan. Yang saya sebutkan pertama itu adalah diri ego, yang saya sebutkan kedua itu adalah diri sejati. Berarti mantra yang ini semua Allah itu Gus untuk bisa merasa. Iya betul. Ini Allah semua. Itu nanti kalau itu diulang-ulang terus setiap saat. Alme, setiap saat ini Allah semua. Dirasakan betul. Itu akan membuka kesadaran. Jadi ketika kita sedih, ketika kita misalnya panik, ketika kita misalnya dalam keadaan ini ya, mungkin hidup kita pas lagi ada beban, hidup kita pas lagi ribet, hidup kita pas lagi nggak enak-enaknya gitu ya. Coba Anda rasakan siapa yang mengalami itu. Rasakan ini Allah semua. Rasakan ini Allah semua. Anda rasakan. Anda nanti akan tahu bahwa itu bukan Anda. Enak. Jadi ketika susah gitu ya, Anda rasakan sungguh-sungguh, ini siapa sebenarnya yang merasakan ini? Dari mana datangnya rasa ini? Nanti akan ketemu pusatnya. Karena kita benar-benar mengalami Tuhan. Alhamdulillah. Jadi bukan aku. Seperti nafas tadi bukan aku, tapi Tuhan. Mengalami pendengaran ini bukan aku tapi Tuhan. Itu kan sudah jelas di la haula, juga jelas di dalam bismillah, juga jelas di dalam la ilaha illallah. Mas Dan 2000, Deni Suma salam. Fajar Tanitek, apakah bisa kita wujudkan keinginan kita setelah pandai menyadari? Apakah bisa kita wujudkan keinginan kita setelah pandai menyadari? Setelah kita sampai kepada kesadaran, setelah kita sampai kepada kesadaran murni, kita itu tidak ada.
Jadi kalau kesadaran kita itu sampai kepada kesadaran semesta, kesadaran tunggal, kesadaran kosmik, kesadaran jagat, kesadaran murni, itu diri kita tidak ada. Yang ada tunggal. Jadi kalau dikatakan menciptakan apa yang kita keinginan, keinginan kita tidak ada lagi. Alhamdulillah. Yang ada keinginan Tuhan. Di setiap makhluk hidup ada Atman, sinar suci Tuhan. Iluh Dharmyase, ya. Di setiap makhluk hidup. Jadi di setiap apa saja yang ada di alam ini. Jadi semua yang ada di alam ini sejatinya hidup. Tandanya hidup adalah berwujud atau berbentuk, ada bentuknya. Kalau tidak hidup, tidak berbentuk. Kalau tidak tidak wujud, kalau tidak hidup. Jadi semua ini sumbernya adalah hidup, sehingga segala yang wujud ini sesungguhnya hidup, karena sumbernya dari sang hidup. Alhamdulillah. Sampai pada titik yang mana yang bukan Allah? Senior Pablo. Ya, yang mana yang bukan Allah? Ini Allah semua. Pak Brotherhood keren komentarnya. Tuhankah yang rasa tak enak kalau bukan kita yang rasa tak enak? Jadi ketika kita sampai mengalami Tuhan, yang mula-mula kan kita merasa tidak enak, ya. Rasa tidak enak itu yang merasakan kita. Rasa tidak enak itu, rasa panik, rasa marah itu kita ngalami itu. Lalu kita membuka kesadaran kita. Kesadaran ini kita buka, kita rasakan sumbernya saya panik, sumbernya saya gelisah, sumbernya saya marah. Ini adalah perasaan kita. Sumbernya lagi adalah daya hidup kita. Sumbernya lagi adalah Tuhan sendiri. Sampai di sini rasa tidak enak itu tidak ada. Sudah menjadi tidak ada. Jadi yang ada cuma enak. Jadi perasaan tidak enak itu sebenarnya semu. Perasaan tidak enak itu sebenarnya semu. Itu perasaan, itu bayangan saja. Perasaan semu. Kalau kita dalami sumbernya adalah mengalami Tuhan, Tuhan sendiri yang berekspresi, maka rasa tidak enak itu tidak ada lagi. Mantap Gus. Jianto, assalamualaikum suhu, jadilah saksi tanpa nyacat. Oke. Alhamdulillah. Semoga saya yang ngomong paham. Ronggo Supomo mengirimkan di situ Bono membagikanlah. Terima kasih Ronggo Supomo sudah membagikan live. Tabila, benarkah kenyataan yang ada ini adalah Tuhan, tapi kenyataan yang ada ini bukan yang Maha Kuasa. Kenyataan yang ada ini adalah ayat-ayat Tuhan. Kenyataan yang ada ini adalah cermin Tuhan. Jadi melalui kenyataan-kenyataan inilah kita menyaksikan Tuhan.
melalui ciptaannya yang ada di alam ini, atau seluruh alam ini ciptaan Tuhan. Ini adalah bayangan Tuhan sendiri, cermin Tuhan, bayangan Tuhan sendiri. Sehingga kita, yang paling bisa kita lakukan melihat Tuhan adalah melihat dari ciptaannya ini. Sehingga ini bukan yang maha kuasa, tetapi ini adalah bukti kuasanya Tuhan. Nah, gitu. Semoga paham. Alhamdulillah, lama-lama cuma senang. Lama-lama cuma senang. Bahasa syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat agar bisa dipahami. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang diomongin tadi itu bagaimana mengalami Tuhan. Sebenarnya tidak ada bagaimananya mengalami Tuhan itu, karena kita semua sesungguhnya sudah mengalami Tuhan, mutlak mengalami Tuhan. Hanya saja kita belum menyadari. Alhamdulillah. Ya, terima kasih doanya Aal Green Tara, terima kasih doanya. Berarti di palsu kita ya guru, ego yang merasakan tidak enak. Iya, di diri palsu kita yang merasakan tidak enak itu ego kita. Nah, ketika kesadaran itu on, itu yang ada bukan lagi ego, diri sejati mengalami Tuhan. Jadi yang mengalami Tuhan itu ya diri sejati kita. Kalau diri kita, diri ego kita yang mengalami dirinya, mengalami diri sosok, mengalami diri semu. Kalau diri ego yang mengalami Tuhan itu diri sejati kita. Karena diri sejati kita itu kan manunggal, plek. Diri sejati kita itu plek dengan Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karos, selamat datang. Malam Karos. Alhamdulillah bisa ikut nyimak walau baru masuk. Iya, sudah jam 23.21. Tadi mulai jam 10:30 kurang sedikit. Akun palsu itu batasnya sampai mana suhu? Ya, semua yang ada di diri ego kita itu diri palsu. Itu yang mengalami susah banget, mengalami senang banget. Nah, pengalaman-pengalaman itu, pengalaman diri ego itu adalah pengalaman pengalaman hanya sewaktu-waktu. Pengalaman yang memiliki episode. Jadi momen-momen tertentu kita mengalami senang, momen-momen tertentu kita mengalami susah. Jadi kita gembira itu momennya gembira, kita sedih momennya sedih. Momen itu berganti-ganti terus. Momen hidup itu kan ganti-ganti terus. Kadang kita mengalami senang, kadang kita mengalami susah. Jadi sesekali kita senang, sesekali kita susah. Jadi susah dan senang itu ya gitu. Waalaikumsalam. Nyimak baru hadir AA Boys. Darmoko terima kasih sudah membagikan. Salam 1784 SR nderek nyimak. Suwun Pak D saged nambah pengetahuan. Ya sama-sama.
Adi Supriyadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengalaman diri ego itu adalah pengalaman sesaat. Hidupnya diri ego yang dialami. Terima kasih Kak Ros mawarnya. Yang dialami oleh diri palsu kita ini, diri ego ini adalah sesaat-sesaat saja. Beda dengan mengalami Tuhan. Jadi mengalami Tuhan itu adalah pengalaman abadi. Pengalaman yang tidak berubah oleh berubahnya keadaan. Karena pengalaman ini tidak dipengaruhi oleh keadaan. Terima kasih topinya. Jadi tidak dipengaruhi oleh keadaan. Jadi saya ulangi sekali lagi kawan-kawan. Berarti kerasa, ya betul kerasa. Tadi udah dibicarakan itu kerasa. Saya ulangi sekali lagi kawan-kawan yang baru datang. Untuk dapat mengalami Tuhan, kita hanya butuh membuka kesadaran kita. Kesadaran itu adalah cahaya hati. Jadi hati kita merasakan, menyadari, seperti kita menyadari nafas kita. Kalau kita menyadari nafas kita akan menyadari bahwa yang bernafas itu bukan kita. Jadi kalau kita mau latihan, misalnya kita zikir nafas, atau kita latihan fokus kepada nafas, meditasi, merasakan nafas. Nafas ini kalau kita amati terus, kita rasakan, pada akhirnya yang bernafas itu bukan kita. Dan buktinya kalau yang bernafas bukan kita adalah ketika kita tidur. Jadi pada saat kita tidur, nafas tetap ada, tetap hidup, tetap bergerak, keluar, masuk. Sedangkan kita sudah tidak sadar, kita tidur. Itu bukti bahwa yang sesungguhnya bernafas itu bukan kita. Tuhan sendiri. Yang menggerakkan itu Tuhan sendiri. Jadi itu benar-benar pengalaman Tuhan. Itulah mengalami Tuhan kalau kita menyadari. Sama ketika kita mendengarkan, sama ketika kita melihat. Yang membuat kita bisa melihat, yang membuat kita bisa mendengarkan. Ini kan ada daya penglihatan, ada daya pendengaran. Daya penglihatan dan daya pendengaran itu kan tidak ada daya kecuali dari Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Tuhan. Jadi itu sebenarnya ini semua adalah pengalaman Tuhan sendiri. Dan setiap hari kita ini, setiap saat kita mengalami Tuhan. Kan iya, kita berarti setiap hari mengalami Tuhan. Ketika bernafas kita mengalami Tuhan. Ketika kita melihat mengalami Tuhan. Ketika kita mendengarkan mengalami Tuhan. Ketika kita berpikir mengalami Tuhan semuanya. Karena ini semua sumbernya adalah dayanya Tuhan sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kan kita tidak menyadari. Masalahnya itu cuma kita belum biasa menyadari ini Allah semua. Kalau kita menyadari benar-benar mendalam ini Allah semua, kita mengalami Tuhan di setiap pengalaman kita. Pengalaman mendengar, pengalaman melihat, pengalaman batuk, pengalaman kepala pusing, pengalaman berjalan, pengalaman tidur, pengalaman bernafas. Semua kita mengalami Tuhan. Karena ini semua adalah dayanya Tuhan. Menjadi realitas. Realitas ini adalah bukti
buktinya Tuhan, ayatnya Tuhan, tajallinya Tuhan. Edwin P. Waalaikumsalam. Baru datang Edwin. Bagaimana cara memprotek diri dari ego Pak D, sehingga hanya rasa zat Allah yang hadir? Alhamdulillah. Pertanyaannya AA Boy ini berat, ya, berat. Kita harus pelan-pelan, mula-mula mungkin ego kita itu masih menguasai diri kita. Lalu kita perkecil sedikit demi sedikit. Kita perkecil diri sedikit. Tidak bisa cepat, tidak bisa spontan. Kita harus mengalami berulang-ulang, berproses berulang-ulang. Mengalami diri ego, mengalami diri sejati, mengalami diri ego, mengalami diri sejati. Ini lama-lama prosentasenya diri ego ini makin kecil, makin kecil, makin kecil. Jadi mesti berproses begitu. Tidak bisa spontan. Diri ego yang kita alami kan menimbulkan perasaan capek. Diri ego yang kita alami menimbulkan perasaan tidak aman. Diri ego yang kita alami menimbulkan kenyataan terbatas diri ego kita. Dibandingkan dengan diri sejati, kita tidak terbatas. Diri sejati kita itu nyaman, aman, damai. Lempeng, meneng, anteng, gayeng. Nikmat. Diri sejati itu, kalau kita masuk ke diri sejati, kita mengalami nikmat. Seperti kalau kita sholatnya khusyuk, Masya Allah, nikmat. Yang ada hanya tunggal. Nikmat. Meneng, anteng, gayeng, lempeng. Nikmat. Itu diri hakiki kita, diri sejati kita ngalami itu. Tapi tidak lama berubah, kita turun menjadi diri ego. Panik lagi. Begitu mikiri beras, mikiri minyak goreng, begitu mikiri bensin, mikiri SPP, itu timbul pusing lagi. Itu diri ego. Nah itu kita merasakan itu. Tidak nyaman. Jadi alam bawah sadar kita merekam itu ketidaknyamanan itu. Nah, mengalami diri sejati kita merasakan nyaman, damai. Nah, lama-lama kita ini kalau begini terus, kan lama-lama kita tidak kerasan dengan diri yang membuat kita repot, membuat kita berat, yaitu diri ego itu. Nah, ini kelamaan mengecil. Jadi harus berproses. Kalau spontan kita nggak kuat. Kalau cepat, terlalu cepat kita nggak kuat. Perubahannya nggak bisa terlalu cepat. Harus berulang-ulang. Alhamdulillah. Karena sesuatu yang mahal itu memang prosesnya juga tidak bisa instan. Nah bener. Mutrika. Jadi mesti pelan-pelan. Lama-lama kita ini kan kapok sendiri. Dengan diri ego ini kapok sendiri. Diplokoto ego ini. Lama-lama kita kapok. Sekarang ini kan baru sedikit kapok. Baleni lagi. Dipaksa keadaan, dipaksa lingkungan, balik lagi. Kita sudah mau keluar dari situ. Pasangan kita nggak bisa menerima, kita balik lagi ke situ. Itu semuanya mempengaruhi. Dan itu mana tak? Kalau kita ulang-ulang terus, kita makin kuat.
Barakallah, alhamdulillah. Mas Dan terima kasih semuanya, terima kasih. Diri ego bersumber dari pikirannya. Ya, diri ego itu sentralnya pikiran. Jadi diri ego itu mesinnya ada di pikiran. Jadi pikiran kita ini servernya diri ego itu. Singgasananya pikiran itu. Hipnoterapi Cilacap siap. Jadi kawan-kawan semuanya, marilah kita sadari, marilah kita belajar menyadari bahwa sesungguhnya kita ini setiap saat mengalami Tuhan di dalam pengalaman hidup kita. Karena kita belum menyadari, kita tidak tahu di apa saja yang kita alami ini sesungguhnya adalah denyut Tuhan sendiri. Di apa saja yang kita alami ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman keseharian kita itu. Mari kita sadari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan kita belajar itu mulai dari menyebut nama Tuhan. Allah, Allahu, Allah, atau La ilaha illallah, atau menyebut Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita menyebut-nyebut nama Allah awalnya. Tapi kan kalau kita hanya menyebut nama saja, apa perubahannya? Kan tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Kebutuhan kita ini sudah dikepung oleh energi negatif di sekitar kita. Kalau kita hanya membentengi diri hanya dengan ucapan tanpa kesadaran, tidak salah. Berzikir, mengucapkan nama Tuhan itu tidak salah. Dan tidak percuma juga, tidak percuma. Ada manfaatnya, ada berkahnya. Tapi belum bisa seimbang dengan yang kita butuhkan. Karena kita hidup sekarang ini, hidup di dunia ini kan membutuhkan kekuatan yang besar supaya kita tangguh menghadapi kehidupan. Kalau Tuhan hanya kita kenal nama saja, sedangkan gula itu nyata, beras nyata, biaya-biaya hidup itu semuanya nyata. Kesulitan-kesulitan itu nyata semuanya. Kalau Tuhan tidak nyata, kan iman kita bisa jebol. Tuhan hanya nama, sedangkan kehidupan yang kita jalani kehidupan nyata. Ini tidak imbang, ini mengkhawatirkan, ini membahayakan iman kita sendiri. Maka dari menyebut-nyebut hanya nama itu, naik level menjadi mengenal yang punya nama, mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan gampang. Ini Allah semua. Semua yang ada ini ciptaannya Allah. Ini adalah alamatnya Allah. Ini semua adalah bukti Tuhan. Ini realitas Tuhan. Kenyataan ini. Jadi untuk menyaksikan Tuhan cukup menyaksikan apa yang ada ini dan katakan ini Allah semua. Semua yang ini Allah semua. Terima kasih kesadaran 311. Terima kasih hadirnya, saya sering mengikuti videonya. Keren. Saya senang bisa ikut bersama-sama di sini. Kita sedang membahas mengalami Tuhan di setiap pengalaman kita. Jadi tak boleh ikut pikiran ya, tapi nak beda, baik buruk juga guna. Iya, baik buruk itu kan pikiran.
Belajar nyimak. Ya, selamat datang kesadaran 311. Jadi kawan-kawan semuanya, yang diperlukan adalah cuma menyadari. Jadi kita ini setiap saat mengalami Tuhan. Jadi dari tadi mengingat nama menjadi kita mengenal yang punya nama. Setelah mengenal yang punya nama, masa kita hanya kenal saja? Ini naik level lagi. Dan puncaknya ini adalah mengalami. Karena hidup kita di alam ini, hidup di alam ini diciptakan Tuhan agar kita mengalami. Jadi kata pengalaman itu adalah mengalam. Jadi kita ada di dunia ini mengalam. Karena kita berasal di luar alam. Asal kita ini bukan alam. Diri sejati kita bukan alam. Diri sejati kita bukan ciptaan, bukan alam. Kita ada di alam ini adalah mengalami. Ini adalah pengalaman kita. Pengalaman. Karena kita bukan alam aslinya. Kita aslinya bukan alam, di sini kita mengalami. Untuk apa mengalami ini? Untuk menyaksikan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan alam ini, tujuannya adalah Tuhan ingin dikenal. Dan bagi Tuhan sendiri, Tuhan ingin bercermin dengan ciptaannya ini. Alhamdulillah. Nah, setelah itu berarti kan hidup ini yang kita alami ini adalah pengalaman Tuhan. Kalau ini pengalaman Tuhan berarti kita mengalami Tuhan. Masya Allah. Ini mutlak bahwa kita mengalami Tuhan, kita tinggal menyadari saja. Tinggal membuka kesadaran saja supaya melek kesadaran kita. Alhamdulillah. Rahmat 19. Selamat datang dari ngaos. Mau tutup, sudah mau tutup. Baru datang. Iya, besok kalau nanti tak kirimi kalau ikut live saya kirim undangan. Alhamdulillah. Jadi setiap saat itu kita mengalami Tuhan mutlak. Buktinya tadi salah satunya adalah ketika kita bernafas. Itu bukti. Jadi ketika bernafas itu, kalau kita merasakan nafas kita, mengamati nafas kita, kalau kita fokus kepada nafas kita, kita rasakan, kan jadi kita tahu ternyata yang bernafas itu bukan saya. Bukan kita yang bernafas. Nafas itu bukan kita. Wong kita tidur saja nafas masih terus. Jadi bukan aku tapi Tuhan. Bila semuanya Tuhan, bila kita ingin jahat kepada orang sebagai bentuk kerja Tuhan. Semuanya saja. Apa saja. Tidak ada yang tidak ditakdirkan oleh Tuhan. Jangankan mau jahat, mau baik. Sehelai daun jatuh itu kehendaknya Tuhan. Itu tadi sudah kita bahas. Lalu kenapa ada orang sesat? Kenapa ada orang... Kan rugi kalau orang itu sesat. Jadi tadi sudah kita bahas itu. Secara mendasar kita memang punya kesalahan mendasar. Kita mengoreksi Tuhan padahal hidup ini punyanya Tuhan sendiri. Hidup ini punyanya Tuhan sendiri, tapi kita mengoreksi Tuhan. Tuhan mengapa menciptakan orang sesat? Kenapa Tuhan menciptakan orang buta? Kenapa Tuhan menciptakan orang cacat? Kenapa Tuhan menciptakan orang yang tidak saya sukai menjadi kaya?
musuh saya menjadi sakti, sedangkan saya tidak sakti. Ya terserah Tuhan, wong ini hidupnya Tuhan. Jadi kita ini punya kesalahan mendasar, kita mengoreksi Tuhan di dalam diri kita maupun di dalam diri orang lain, di dalam kehidupan ini. Siapa kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ESW. Jadi enteng aja gitu ya, enteng aja mikirnya, nggak usah mikirnya ruwet-ruwet ya, enteng aja. Hidup ini awal akhir Tuhan sendiri. Wal awalu wal akhiru wad dohiru wal batinu. Kita nggak ada benar, ya kita nggak ada. Rosi, kita memang tidak ada. Waalaikumsalam Ade, selamat datang. Soleh, waalaikumsalam, mohon izin selalu gabung. Bapak kalau live, ya waalaikumsalam, mohon izin selalu gabung. Bapak kalau live, ya alhamdulillah. Semoga manfaat dan berkah. Berarti kita sebenarnya kosong. Itu sudah dijawab AA Boys. Kita tidak ada. Sejatinya kita ini Adam. Tidak ada, kita itu kosong. Indra Gunawan, terima kasih mawarnya. Alhamdulillah. Don Aufar, assalamualaikum Pak D. Saya tiba-tiba sulit ibadah. Kenapa? Aufar. Mas Dan, alhamdulillah tercerahkan. Ini rupanya makin malam makin banyak yang datang ya. Banyak yang baru datang juga. Oh males. Nggak apa-apa kok, nggak ibadah juga nggak apa-apa. Nggak mempengaruhi Tuhan sama sekali. Oh kayak kecewa sama Tuhan gitu. Kalau kita kecewa sama Tuhan, kekecewaan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sama kalau kita bersyukur kepada Tuhan, syukur itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita cinta kepada Tuhan, cinta itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga kalau kita mangkel sama Tuhan, mangkel itu juga akan kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita kecewa, ya kecewa itu akan kembali ke diri kita sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa itu? Moko terima kasih ngopi. Terus ngaos panggil saja Ibu. Ya Ibu, selamat datang Ibu. Mas Dan, terima kasih kopinya. Barakallah. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ini Allah semua. Sehingga saat ini kita mengalami Tuhan. Dan setiap saat sejatinya kita mengalami Tuhan. Kapan saja, di mana saja. Dalam keadaan apa saja kita mengalami Tuhan. Karena sesungguhnya yang ada di segalanya adalah Tuhan sendiri. Jadi kawan-kawan, untuk mencapai tingkatan level ini, sekali lagi yang dibutuhkan adalah membuka kesadaran. Jadilah sadar, dan untuk mencapai sadar itu adalah dengan fokus kepada rasa
bukan logika. Jadi hidup kita yang dikuasai diri ego ini, diri palsu ini, diri semu ini berpusat di pikiran kita. Berpusat di pikiran kita. Jadi untuk mengakses, membangkitkan kesadaran suci, kesadaran murni, memang kita harus keluar dari kurungan pikiran kita. Keluar dari kurungan pikiran kita. Untuk mengaktifkan basirohnya hati, untuk mengaktifkan akal yang ada di dalam hati, nurun fil kolbi. Akal itu adalah cahaya hati, bukan akal pikir, tapi akal agama namanya. Imam Ghazali menyebut akal agama. Ad-dinu wal aklulat dina liman aklalahu, itu maksudnya. Jadi agama itu adalah lurus dengan akal, nyambung dengan akal. Yang dimaksud adalah akal kesadaran ini. Jadi untuk mengaktifkan ini, itu kita harus meninggalkan ini. Kalau hidup kita selalu dibawa oleh pikiran kita, sulit kita membuka kesadaran kita, karena kita terkurung dalam kehidupan semu. Jadi kita ini hanya hidup dalam bayangan pikiran kita sendiri. Kesadaran kita tertutup. Kalau kesadaran kita tertutup, kita tidak menyadari bahwa kita mengalami Tuhan, bahwa kita sedang mengalami Tuhan di apa saja pengalaman hidup kita. Nah, belajar ini memang butuh waktu. Bisa dimulai dengan memperbanyak zikir, dilanjutkan dengan diam, bermeditasi, dilanjutkan dengan tafakur, dilanjutkan dengan menjalani kehidupan dengan ikhlas. Jadi hidup sehari-hari kita nih harus ikhlas, ridho terhadap takdirnya Allah. Jadi laku spiritual itu adalah ngelakoni hidup ini dengan ikhlas, ridho takdirnya Allah. Hati kita selalu kosong, bersih. Jadi apa saja yang kita alami, kita tidak terlekat. Kalau kita tidak terlekat sama yang di luar ini, maka yang di dalam akan bersinar. Dan kesadaran itulah nanti yang akan menyadari bahwa kita sedang mengalami Tuhan. Semuanya yang ada di alam ini dan yang ada di dalam diri kita sesungguhnya hanyalah ekspresi Tuhan sendiri. Karena yang sebenarnya nyata, yang hadir di setiap kenyataan adalah Tuhan sendiri. La ilaha illallah itu makna terdalamnya adalah tidak ada sesuatu pun, yang ada hanya Allah. Kalam hati terima kasih. Niat yang kokoh, memang harus niatnya kuat. Zikir, diam, ikhlas, ridho. Gitu. Jadi ketika kita berritual, butuh ritual, istiqomahlah zikirnya. Istiqomahkan zikirnya. Jagalah kehidupan sehari-hari, supaya kesadaran kita terbuka, supaya kita tidak terbawa oleh pikiran, oleh alam semuanya pikiran.
Dunia mataul ghurur itu dunianya pikiran. Ad-dunya mataul ghurur. Dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Itu adalah kehidupannya pikiran. Tetapi dunia ini bagi pandangan hati, bagi pandangan kesadaran, dunia ini adalah kenyataan Tuhan. Jadi melihat ke alam dunia ini kita melihat Tuhan. Kita menyaksikan Tuhan sendiri di apa saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini kapan saja kita hanya menyaksikan Tuhan. Itu katanya diri sejati yang disaksikan oleh diri sejati. Hingga diri sejati merasakan, menyadari, mengalami Tuhan di setiap pengalaman hidup ini. Kawan-kawan semuanya, ini sudah mendekati 00 ya. Live ini kita tutup pada pukul 00. Sekarang sudah 23.54. Saya mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semuanya di sini. Kita bareng-bareng membangun kesadaran dan saling mengingatkan, saling memotivasi untuk menguatkan diri kita beristiqomah dan tetap berpegang kepada kesadaran hati